Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita semua baca doa dulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa tadi yang mandi? Acungkan tangan. Mandi bahu. Gosok gigi. Gosok gigi. Ya, gigi ya. Gosok gigi pasti gosok gigi. Walaupun tidak mandi, gosok gigi harus. Ya. Baik, untuk pelajaran hari ini ya kita. Namun sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Bisnawati dan Andri ya, dua orang. Ya. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Namun sebelumnya kita bernyanyi dulu ya, biar kita tambah semangat. Setuju? Iya, kita bernyanyi dulu. Itu yang kebiasaan ya. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Ada tuyul kebiasaan, anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, teman belajar bermasyarakat. Teman-teman ajarkan sorak-sorak bergembira biar kita gembira belajarnya ya. 1, 2, 3.
Pelajaran IPAS, apa itu IPAS? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kemarin kita belajar tentang hewan-hewan yang ada di sekitar kita, sekitar rumah kita ya, sekitar lingkungan kita. Nah, kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang panca indera. Tentang panca indera ya. Panca indera. Bentar. Nah, kalau berbicara panca indera, panca itu artinya 5. Ada yang disebut dengan dasar negara kita, Pancasila. Panca itu pasti 5, itu adalah bahasa Sanskerta. Yang sila itu dasar. Nah, di sini ada panca indera, pancanya itu 5. Kemudian yang disebut panca itu, panca indera adalah 5 organ tubuh manusia ya, yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar. Yang kata pancana itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5. Sedangkan indera memiliki arti alat penerima rangsangan, itu yang berada di dalam tubuh kita. Panca indera itu ada 5. Pertama apa? Mata atau penglihatan. Alhamdulillah ya, kita dikaruniai oleh Allah penglihatan. Makanya kita harus banyak bersyukur. Lihat orang lain ada yang tidak bisa melihat ya, tidak bisa menikmati indahnya alam, tidak bisa melihat handphone ya. Awas jangan main handphone terus nih. Kita bisa ya, kita bisa ya, bagus. Kita bisa melihat padi, melihat ada yang cantik. Kita bisa melihat ya, melihat kucing itu dengan mata. Penglihatan atau mata berfungsi untuk apa? Untuk melihat benda, melihat warna. Kalian bisa membedakan warna-warna itu dengan mata dan bentuknya seperti ini itu dibedakan dengan mata. Kemudian indera yang kedua adalah pendengaran atau cepil atau telinga berfungsi untuk mendengar apa? Mendengar suara. Kalau malam-malam ada suara apa itu, burung hantu. Wah, takut. Burung hantu. Mendengar suara nyanyian, mendengar mama berbicara, banyak ya mendengar. Kemudian mendengar apa lagi? Mendengar bunyi. Kalau diketuk ada, di masjid ada pokol. Itu kita bisa mendengar ya. Kalau tidak bisa mendengar, kita tidak bisa dapat mendengar bunyi, mendengar suara. Ada yang seperti itu ya, tunarungu. Makanya kita harus banyak bersyukur ya, kita bisa mendengar, melihat. Alhamdulillah ya. Kemudian indera yang ketiga itu adalah penciuman atau hidung. Itu untuk bahasa nama pengambung, tukang ngambung, ambut. Penciuman ya, indera penciuman atau hidung berfungsi untuk mencium naon berbagai macam bau. Ini mah bau kentut, ini mah bau mie goreng, ini harum bunga, ini bau masakan mama, ini bau rendang. Nah, kita bisa membedakan itu dengan indera penciuman, yaitu di hidung ya, bukan bentuknya tidak jadi masalah bentuknya ya. Yang penting kita bisa mencium bau-bauan. Alhamdulillah kita diberi hidung. Kemudian selanjutnya indera pengecap.
bukan pengecat ini. Itu mengecat. Pengecat itu adalah lidah perasa. Berfungsi untuk merasakan rasa seperti manis, rasa naon deui? Pahit, asam dan asin. Kita ada garam. Asin. Apalagi? Nah, ini yang permen. Berarti manis. Kemudian apalagi? Kedong-dong. Asam. Kemudian paria cek pernah? Pahit. Nah, itu dibedakan dengan lidah atau panca indera kita ya. Lidah perasa. Alhamdulillah kita bisa merasakan semuanya. Ada orang yang tidak bisa merasakan manis, pahit, ada. Kita mah bisa merasa semuanya. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima, indera yang kelima itu adalah kulit. Kulit itu indera peraba. Kita bisa meraba dengan kulit. Oh, ini di waktu gelap ya. Oh, ini baterai ini HP. Tanpa melihat pun kita bisa meraba. Kata mama, tolong cariin itu, ambilin gelas, tapi ini gelap. Oh, ini gelap. Kita bisa meraba ya. Peraba kulit berfungsi untuk merasakan sentuhan. Nanti kalau sudah besar kalian, sentuhan ini kalau baca. Sentuhan, suhu. Wah, ini mah panas. Kita bisa membedakannya dengan sentuhan, dengan peraba kita dengan kulit. Kalau es apa? Dingin ya. Itu bisa kita membedakan dengan indera peraba atau kulit. Kemudian tekanan. Aduh, sakit. Itu bisa kita rasakan dengan indera peraba atau kulit. Nah, itulah panca indera kita ya. Berarti ada 5. Pertama mata itu penglihat, kemudian telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, kemudian lidah untuk mengecap atau merasakan rasa. Kemudian terakhir peraba atau kulit. Nah, itulah panca indera yang kita sangat butuhkan ya, yang ada di organ tubuh kita. Baik. Nah, kita bagi kelompok ya. Ini selain bagi kelompok, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, Bapak nanti akan bagikan lembar kertas kerja ya. Lembar kertas kerja ini buat kalian. Kita bagi 2 ya. Nah, ini kelompok 1. Bentar, ini masih banyak. Nah, kita bagikan ya. Baik. Nah, ini sistemnya. Nanti dibagi-bagi ke tiap kelompok. Ada yang bawa buku enggak? Ada. Enggak apa-apa. Yang ini nanti aja. Yang ini ya. Nah, silakan dibagi kelompok. Misalkan begini. Bentar. Nah, misalkan Andika mengerjakan yang ini.
Kemudian Bambi mengerjakan yang begini. Kemudian Siti mengerjakan yang begini. Kemudian Papaya mengerjakan yang begini. Nah, setelah itu kerjakan ini sama-sama ya. Kita bagi-bagi sama kelompok-kelompok. Nah, nanti sisanya nanti sama-sama lagi. Ya, Jos. Boleh silakan ya. Silakan kerjakan, ada waktu ya. 20 menit ya, ini di checklist pengerjaan. Contohnya yang tadi mengenal panca indera. Berilah tanda centang tahu? Pada gambar di bawah ini yang termasuk panca indera yang tadi Bapak sampaikan ada 5 itu yang mana saja. Berarti yang tidak termasuk panca indera jangan diceklis atau jangan dicentang ya. Yang termasuk panca indera itu yang 5 tadi. Yang 5 tadi. Nah, sebelum kalian mengerjakan, mari kita saksikan dulu tayangan berikut ini agar kalian lebih paham tentang panca indera ya. Boleh saksikan ke depan ya. Bentar. Ada bab 1 yaitu panca indera dan fungsinya. Nah, jika kalian mengikuti video pembelajaran ini, silakan untuk tekan like-nya dan juga subscribe-nya agar channel Mekas Anda semakin berkembang. Terima kasih. Kita mulai materinya. Panca indera dan fungsinya. Video pembelajarannya. Yang pertama, mengidentifikasi panca indera manusia. Yang kedua, menjelaskan fungsi panca indera manusia. Yang keempat, membandingkan materi inti untuk bab 1 ini tentang dari luar tubuh disebut alat indera. Yang kedua, manusia memiliki 5 indera sehingga disebut panca indera. Bentar. Kita yang ini saja. Kita manusia mampu mengenali lingkungan sekitar dengan 5 alat indera yang kita miliki. Nah, sebentar dulu. Sebelum mengerjakan, dilanjut ke depan. Dan kulit. Karena jumlahnya ada 5, maka dikenal dengan sebutan panca indera. Ada yang tahu masing-masing kegunaannya? Yuk kita bahas satu persatu. Lihat dulu ya, Mata caranya ya. berfungsi untuk melihat atau sebagai indera penglihatan. Bagian mata seperti alis, kelopak, dan bulu mata berfungsi melindungi mata dari keringat dan debu. Pada kelopak atas juga terdapat kelenjar air mata yang mencegah mata kering dan iritasi. Sebagian bola mata juga tampak dari luar. Yang berwarna putih adalah lapisan terluar dinding bola mata yang disebut sklera. Di bagian tengah terdapat lingkaran berwarna yang disebut dengan iris. Bagaimana mata bisa melihat? Mata dapat melihat sebuah benda jika ada cahaya. Sebagian cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipantukan dan ditangkap oleh mata. Cahaya yang ditangkap akan menembus kornea mata dan diteruskan melalui pupil. Lubang pupil dapat melebar atau mengecil tergantung pada banyaknya cahaya. Jika menerima cahaya terang, pupil akan mengecil. Sebaliknya, jika menerima cahaya redup, pupil akan melebar. Lubang pupil dapat berubah-ubah karena diatur oleh otot pada iris. Setelah melalui pupil, cahaya akan mengenai lensa mata dan dibiaskan. Lensa memiliki daya akomodasi atau kemampuan mencembung dan menitik. Lensa mata berfungsi mengatur cahaya agar jatuh tepat
terletak di retina. Rangsangan cahaya yang jatuh di retina kemudian dikirim ke otak melalui saraf. Otak akan mengolahnya agar mata kita dapat melihat benda. Hidung berfungsi untuk mencium bau atau sebagai indera penciuman. Bau akan masuk melalui lubang hidung, kemudian mengenai ujung-ujung saraf yang terletak di langit-langit rongga hidung. Rangsangan bau akan dikirim ke otak untuk diolah agar hidung kita dapat mencium bau. Lidah berfungsi untuk mengucap rasa atau sebagai indera pengecer. Lidah ada di dalam rongga mulut. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut papila. Setiap papila memiliki kumpulan ujung pengecap. Di dalam ujung pengecap terdapat ujung-ujung saraf yang dapat menerima rangsangan rasa makanan. Rangsangan tersebut kemudian dikirim ke otak. Lidah kita dapat mengenali berbagai rasa seperti manis, pahit, asam, dan asin. Apakah benar lidah memang memiliki pembagian zona rasa seperti ini? Menurut analisis terbaru, pembagian ini tidak tepat karena semua bagian lidah mampu mengenali semua rasa. Bagaimana dengan rasa pedas? Pedas bukan termasuk jenis rasa. Pedas adalah sensasi panas dan terbakar yang timbul karena lidah mengalami iritasi. Telinga berfungsi untuk mendengar bunyi atau sebagai indera pendengaran. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga dan masuk ke lubang telinga serta saluran telinga. Gelombang kemudian menyebabkan getaran pada benang telinga. Getaran kemudian diteruskan ke 3 tulang pendengaran, yaitu tulang hartil, landasan, dan sanggurdi. Getaran dari tulang pendengaran akan diteruskan ke cairan di dalam koklea. Getaran cairan koklea akan merangsang ujung-ujung saraf pendengaran. Rangsangan bunyi kemudian dikirim ke otak agar telinga dapat mendengar bunyi. Tekanan di dalam dan luar telinga dijaga agar tetap seimbang oleh saluran eustachius. Saluran eustachius biasanya tertutup dan hanya terbuka saat kita menguap, mengunyah, dan menelan makanan. Telinga ternyata bukan hanya berfungsi sebagai alat pendengaran, tetapi juga alat keseimbangan. Bagian yang berperan adalah saluran setengah lingkaran. Kulit berfungsi sebagai indera pendengar. Seluruh tubuh kita dilapisi oleh kulit. Kulit dapat mendeteksi adanya rangsangan panas, dingin, tekanan, dan sentuhan. Pada lapisan kulit terdapat ujung-ujung saraf yang akan mengirim rangsangan ke otak. Setelah belajar tentang panca indera, kita pantas bersyukur ya atas anugerah panca indera yang kita punyai. Salah satu cara bersyukur adalah dengan menggunakan panca indera untuk kegiatan yang positif. Misalnya membaca buku dan menyimak pelajaran. Panca indera juga harus dirawat agar tetap berfungsi dengan baik. Contohnya, jangan terlalu lama bermain ponsel dan makan makanan yang kaya vitamin A untuk menjaga kesehatan mata. Atau hindari kebiasaan mendengarkan musik yang terlalu kencang untuk menjaga kesehatan telinga. Saat bermain coklat, alat indera apa saja yang kamu butuhkan? A. Mata dan kulit. B. Mata dan hidung. C. Telinga dan lidah. D. Telinga dan hidung. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan lebih banyak soal panca indera, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Like dan share juga video ini ke teman gadget. Baik, ya itu tadi tayangan edukasi ya, tayangan edukasi tentang panca indera ya. Oke, sekarang silakan kerjakan di lembar kerja kalian tadi ya. Kalau tidak ada yang kurang mengerti, kalau kurang mengerti silakan tanyakan. Oke. Bisa ya. Ya, lima berarti yang mana yang informasi? Bagus. Ya. Ya, berilah tanda cetak, berikan tanda cetak pada
Nah, yang mana panca indera yang termasuk panca indera itu yang mana? Ya, yang lima barusan. Baik, waktunya 10 menit boleh Pak? 10 menit ya. Nanti kita bernyanyi bersama-sama, ada nyanyian tentang panca indera. Nyanyian tentang panca indera. Sambil kalian mengerjakan, Bapak akan tambahkan lagi ya. Bapak akan jelaskan kembali agar lebih menambah wawasan kalian. Jadi panca indera itu adalah 5 alat tubuh yang berfungsi untuk merasakan rangsangan dari luar. Ya. Kelima indera ini adalah mata untuk melihat, kemudian telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap rasa, dan kulit untuk merasakan sentuhan. Ya. Nah, setiap indera ini memiliki perannya masing-masing yang sangat penting dalam membantu kita mengenali dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ya. Misalnya, mata membantu kita melihat warna-warni indah seperti pelangi dan bentuk benda-benda sekitar kita ya, di rumah, di sekolah, motor, sepeda dan lain-lain. Kemudian telinga memungkinkan kita mendengar suara seperti contohnya suara burung berkicau atau musik ya, musik kesukaan kita. Kemudian fungsinya, fungsi dan cara kerja panca indera itu mata bekerja dengan menangkap cahaya yang kemudian diubah menjadi sinyal yang dikirim ke otak ya, untuk diinterpretasikan sebagai gambar. Telinga menangkap getaran suara dan mengubahnya menjadi informasi yang dapat kita dengar. Hidung memiliki reseptor yang mendeteksi molekul bau di udara, seperti lidah memiliki kuncup pengecap yang mengenali rasa manis, asam, asin, pahit. Itu dirasakan oleh lidah. Kemudian kulit sebagai indera peraba terbesar memiliki reseptor yang peka terhadap sentuhan, tekanan, suhu, rasa sakit ya. Sehingga kita bisa merasakan tekstur lembut atau panasnya api atau dinginnya es ya, seperti itu. Nah, kemudian kita wajib atau pentingnya menjaga ya, pentingnya menjaga kesehatan panca indera kita. Nah, menjaga kesehatan panca indera kita itu sangatlah penting agar kita bisa terus merasakan dan menikmati dunia dengan baik. Mata kita perlu dijaga ya. Nah, mata kita perlu dijaga, jangan terlalu banyak. Kalau sekarang itu terlalu banyak main handphone ya. Nah, jangan terlalu lama itu main handphone ya. Nah, harus diatur waktunya karena mata kita juga perlu istirahat ya. Kemudian beberapa cara untuk menjaga kesehatan indera antara lain melindungi mata dari cahaya terang, kemudian membersihkan telinga dengan hati-hati. Suka dibersihkan tidak telinganya? Hati-hati kalau membersihkan telinga ya. Asal sampai yang ke dalam itu pakai tembak, nanti kecolok ke dalam bahaya. Dan harus hati-hati. Kemudian untuk menjaga indera penciuman, menghindari bau yang menyengat. Kemudian menjaga untuk lidah yang menjaga kebersihan mulut dan lidah. Ya. Seperti apa? Kumur-kumur, menggosok gigi, yaitu menjaga kebersihan mulut dan lidah. Serta
Indra terakhir itu kulit ya, merawat kulit, merawat kulit dari apa? Dari paparan sinar matahari berlebihan dan juga menjaga agar tidak terluka. Kita membantu ibu misalkan di dapur memotong sayuran, jangan sampai terluka. Kita harus hati-hati ya menjaga indra kulit. Dengan merawat panca indera kita dapat terus belajar, bermain. Nah, kalau kita luka, kan jadi tidak bisa bermain. Kalau kita alhamdulillah ya tidak bisa melihat, kita tidak akan bebas bermain, tidak bisa melihat keindahan alam, tidak bisa melihat handphone lagi, tidak bisa melihat mama papa ya. Makanya harus kita jaga. Kita dapat terus belajar, bermain, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan optimal. Baik, masih ada waktu, silakan ya. Masih 7 menit. Oh, kalau yang ini nggak bisa. Ini akhir putih, menempel. Atas tidak ada. Atas nggak ada. Nggak ada. Nah. Silakan sambil mengerjakan, Bapak akan jelaskan kembali ya contoh-contohnya. Contoh kegiatan sehari-hari yang menggunakan panca indera. Pertama, mata. Nah, kegiatan sehari-hari kalian. Kegiatan belajar di sekolah, melihat papan tulis. Kalau di rumah mengaji ya sampai malam. Kemudian telinga mendengar suara burung, mendengar suara azan, itu oleh telinga. Kemudian hidung, hidung, misalkan tadi pagi kalian makan, ini yang enak ini makanan. Wah, harumnya ini baunya bau mie goreng. Kita sudah tahu ya yang kita makan. Kemudian lidah, kita makan. Tapi yang baik ya makanannya. Jangan membuat sakit perut. Itu bahaya. Kulit meraba. Kita bisa membedakan. Oh, ini pensil. Ini
Saya memegang gelas, ternyata airnya masih panas. Itu dirasakan oleh kulit. Kemudian bagaimana cara kita menjaga kesehatan mata? Yaitu dengan makan makanan bergizi, terutama yang mengandung vitamin A, ya. Dan istirahat yang cukup. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Jadi ingat ya, sudah tahu semuanya panca indera yang 5 itu apa? Yang pertama mata, kemudian telinga, kemudian hidung, kemudian lidah, kemudian kulit. Itu 5 ya, mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Nanti kalau sudah selesai, Bapak ada nyanyian tentang panca indera. Ya, sudah diwarnai. Ya. Dan nanti ada tayangan edukasi yang satu lagi ya. Bentar. Ayo kita saksikan nanti sambil kalian mengerjakan, kita saksikan tayangan yang satu lagi. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian yang terdapat pada panca indera, yaitu bagian pada mata, bagian pada telinga, bagian pada hidung, bagian pada lidah, dan juga bagian pada kulit. Yuk, simak terus videonya. Yang pertama, kita akan membahas bagian-bagian pada mata serta bagaimana cara kerja mata. Pada bagian luar mata terdapat alis mata, kelopak mata, bulu mata, serta kelenjar air mata. Kita lanjut pada bagian dalam mata. Pada bagian dalam mata terdapat iris mata, pupil, lensa mata, dan juga retina. Yang pertama, iris mata. Iris mata berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Iris mata memiliki warna biru, coklat, atau hijau. Pupil yang berbentuk bundar dan berwarna hitam terdapat pada bagian tengah iris mata. Pupil memungkinkan cahaya masuk ke mata. Lensa mata berfungsi untuk mengatur fokus pada benda yang kamu lihat pada retina di bagian belakang mata. Retina adalah layar pada bagian belakang mata yang mengirim pesan ke otakmu tentang apa yang kamu lihat. Informasi tersebut akan dibawa oleh saraf optik dari retina ke otakmu sehingga kamu akan mengetahui apa yang kamu lihat. Lanjut ke bagian-bagian telinga. Nah, bagian terluar telinga ada daun telinga. Daun telinga ini dapat terlihat jelas oleh kita. Bagian ini berfungsi untuk mengumpulkan bunyi
saluran telinga. Saluran telinga berfungsi meneruskan bunyi ke gendang telinga. Nah, setelah sampai ke gendang telinga, nanti gendang telinga akan bergetar ketika ada bunyi yang mencapai bagiannya. Bunyi yang ditangkap lalu dikirimkan ke telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam terdapat telinga siku. Ketika getaran bunyi sampai ke rumah siku, maka rumah siku pun akan bergetar. Getaran tersebut akan diubah menjadi sinyal saraf yang akan disampaikan ke otak. Nah, setelah sampai ke otak, sehingga kita akan mengetahui dengan apa yang kita dengarkan. Nah, selanjutnya adalah hidung. Hidung merupakan organ indera untuk mencium. Hidung akan membantu kita untuk mengetahui bau berbagai benda di sekitar kita. Hidung memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada lubang hidung. Lubang hidung adalah tempat udara masuk ke dalam hidung. Lubang hidung memiliki bulu-bulu yang berfungsi untuk menyatu. Selanjutnya ada rongga hidung. Rongga hidung adalah cairan di dalam hidung yang menyatu dengan membran mukosa. Membran mukosa memproduksi cairan kental yaitu lendir. Nah, kemudian selanjutnya ada saraf pembau. Nah, saraf pembau ini dapat mendeteksi bau dan mengirimkannya ke otak, sehingga kita tahu bau apa yang kita hirup. Nah, organ selanjutnya yaitu lidah. Lidah adalah organ indera pencap rasa. Nah, lidah ini dapat membuat kita mampu mengetahui rasa berbagai makanan. Lidah memiliki bagian-bagian untuk mendeteksi rasa. Meskipun kita tidak melihat makanannya, tetapi kita dapat langsung merasakan dan mengetahui makanan apa yang kita makan. Nah, lidah kita dapat mendeteksi rasa manis, asin, pahit, asam, dan umami atau gurih. Nah, lidah bagian depan untuk merasakan manis, bagian dalam sedikit di samping itu untuk merasakan asin, kemudian di bagian dalam itu untuk merasakan pahit, dan di tengah itu untuk merasakan gurih, kemudian bagian samping untuk merasakan asam. Alat indera selanjutnya adalah kulit. Kulit adalah organ indera rasa dan juga warna. Kulit membantu kita untuk dapat merasakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita dapat merasakan panas atau dingin, lembut atau kasar, dan sebagainya. Kulit adalah organ terbesar di tubuh kita. Nah, kulit ini memiliki beberapa lapisan loh. Nah, lapisannya yaitu ada lapisan epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Nah, lapisan terluar adalah epidermis. Nah, epidermis ini akan dapat merasakan secara langsung terhadap benda apa yang kita raba. Nah, lapisan selanjutnya adalah dermis. Dermis adalah lapisan di bawah epidermis. Dermis memiliki ujung saraf, pembuluh darah, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Nah, lapisan selanjutnya adalah lapisan hipodermis. Nah, lapisan ini adalah lapisan yang sebagian besar terdiri atas lemak. Lapisan ini membantu tubuh agar tetap hangat. Nah, setelah kulit kontak langsung dengan benda apa yang kita raba, kemudian sel saraf akan melanjutkannya menuju otak, sehingga kita akan mengetahui bentuk apa yang kita pegang, kemudian tekstur apa yang kita raba, dan temperatur dari apa yang kita raba. Nah, kemudian kita akan tahu bahwa benda tersebut panas. Alhamdulillah.
juga bagian-bagian serta fungsinya. Nah, dengan begitu kita harus bersyukur kepada Allah yang telah menciptakannya. Nah, dengan cara bersyukurnya yaitu dengan cara menjaga semua aktivitas kita dengan baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita telah selesai. Terima kasih telah belajar dan juga menonton video ini. Tetap semangat dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sayangan pancaindra bagian-bagiannya dan juga fungsinya. Nah sekarang untuk perwakilan ke depan ya, perwakilan ke depan dari tiap-tiap kelompok menjelaskan urusan yang sudah dikerjakan. Silakan perwakilannya Adija ke depan bahwa ini satu. Udah diisi belum? Ini belum diisi. Udah diisi sama saya. Mau di kelompok ke depan, terus udahnya. Udah, itu diisi sama saya. Ini hasil dari kelompok dua yaitu memasangkan fungsi indra. Ada mata, bisa melihat warna apa? Pelangi, kemudian telinga mendengar suara bernyanyi, kemudian hidung mencium aroma lidah, rasa kue coklat kulit, meraba tekstur kayu. Nah ini dia fungsi-fungsinya ya, fungsi-fungsi indra pada tubuh kita. Bagus, silakan. Kemudian Aden ke depan mewakili kelompok 1. Mana hasilnya? Ini saja. Yuk, Pak. Ini adalah fungsi sama. Ini kelompok 1. Jadi sama ini juga menghubungkan ya, atau memasangkan. Yang pertama apa ini? Yang apa? Telinga untuk mendengar. Kemudian baik, sebelum terakhir ya sudah diisi. Sebelum kita ke kesimpulan pembelajaran pada hari ini, Bapak punya satu nyanyian tentang panca indra untuk kalian. Ditulis ya, ini sebentar. Panca indra. Panca indra.
Silahkan tulis dulu ya. Silahkan ditulis dulu. Lagu tentang panca indera. Silahkan ditulis dulu. Nanti kalau sudah semua kita nyanyi sama-sama ya. Pelan-pelan saja biar bagus tulisannya. Tadi pelan-pelan saja. Kan yang tidak sekolah juga ada sensor.
pekerjaan kelompoknya nanti dikumpulkan ya. Nah, Bapak akan perlihatkan lagi kepada kalian nanti hasil dari kelompok 1 dan dari kelompok 2. Nanti akan Bapak bahas ya. Masih ada yang belum? Silakan. Ya. Apanya? Enggak, itu enggak apa-apa. Oh, ya. Ya, sudah beres. Sudah beres semua sudah? Apanya sudah? Belum. Silakan. Sudah belum. Nanti kita nyanyi sama-sama ya. Ya, baik kita nyanyi sama-sama ya. Dengarkan dulu Bapak nyanyi ya. Nah, nanti kita lanjutin. 1, 2, 3. Aku punya panca indera, semua ada 5. Sangat banyak manfaatnya, akan selalu ku jaga. Mata melihat, hidung mencium, telinga untuk mendengar, lidah merasa, kulit meraba, semua ciptaan Tuhan. Gampang kan? Gampang? Boleh. Satu kali lagi ya Bapak ya. Aku punya panca indera, semua ada 5. Sangat banyak manfaatnya, akan selalu ku jaga. Mata melihat, hidung mencium, telinga untuk mendengar, lidah merasa, kulit meraba, semua ciptaan Tuhan. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku punya panca indera, semua ada 5. Sangat banyak manfaatnya, akan selalu ku jaga. Mata melihat, hidung mencium, telinga untuk mendengar, lidah merasa, kulit meraba, semua ciptaan Tuhan. Hafal? Beneran sudah hafal? Satu kali lagi. 1, 2, 3. Aku punya panca indera, semua ada 5. Sangat banyak manfaat, akan selalu ku jaga. Mata melihat, hidung mencium, telinga untuk mendengar, lidah merasa, kulit meraba, semua ciptaan Tuhan. Ya lagi sambil tepuk tangan. Oke, semuanya ya. 1, 2, 3. Aku punya panca indera, semua ada 5.
silakan kumpulkan kertas kerjanya, kumpulkan. Bapak nggak bisa ya. Nah, kumpulkan ke depan. Ini kelompok 2, ini kelompok 1 ya. Baik, ini hasil dari kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Nah, mata memasangkan fungsi indera. Mata melihat warna pelangi. Kemudian telinga mendengar suara penyanyi. Hidung mencium harum mawar. Lidah merasakan rasa kue coklat. Kulit meraba tekstur kayu. Nah, seperti itu ya, itu fungsinya. Kemudian yang ini mewarnai ya, mewarnai sama dengan ini. Panca indera bagus, tidak salah menyebut. Telinga, mata, hidung, lidah, kemudian kulit tangan di sini ya. Berilah tanda centang. Nah, ini yang termasuk panca indera. Banyak sekali itu. Kalau jantung tidak termasuk panca indera di sini ya. Kemudian contohnya, contoh gambarnya mengecap. Nah, ini ada anak sedang mau makan es krim. Wah, ini melihat ada anak sedang melihat gambar. Kemudian meraba. Ini sedang memegang pensil. Mendengar, sedang mendengarkan musik. Lalu sedang mencium wangi bunga. Sudah bagus semuanya. Kemudian di kelompok 2. Ini sudah. Ya, sudah sama selesai ya. Selesai seperti kelompok 1. Diwarnai sudah. Ya. Nah. Baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran tentang IPAS tentang panca indera, Bapak akan simpulkan ya hasil dari pelajaran kita ada di sini ya. Yaitu panca indera itu ada 5. Yang pertama ada mata itu untuk melihat. Kemudian ada hidung untuk apa? Mencium. Kemudian telinga untuk mendengar. Kemudian lidah untuk merasa atau mengecap. Kemudian kulit untuk meraba. Contohnya mata melihat apa? Melihat Bapak Guru yang ada di depan. Itu contoh ya. Melihat, membaca Al-Quran, membaca buku, menggunakan HP, itu yang positifnya saja ya. Nah, itu dengan mata kita bisa melihat. Coba bayangkan kalau kalian tidak bisa melihat, paling tidak yang lain yang berfungsi meraba. Ini siapa ya? Ini apa ya? Makanya kita wajib bersyukur karena kita diberi indera yang sempurna. Mata kita jelas melihat ya. Kemudian hidung contohnya penggunaannya mencium wangi-wangian. Kamu wangi banget Andika gitu. Ini wangi apa nih? Rendang, masakan rendang. Aduh, aku jadi lapar. Wah, enak banget.
telinga mendengar. Kalau ada yang nanti, kalau ada yang memanggil kita nyaut karena kita mendengar. Yuli, misalnya dia Pak, itu kan menyambut, kita berarti mendengar. Fungsi indera kita itu sangat bagus ya, indera pendengaran. Kemudian lidah, contohnya merasakan tadi pagi makananku, mama ini terlalu asin misalnya ya, itu lidah kita yang merasakan. Banyak lagi misalnya jajanan-jajanan manis, permen, coklat, ada yang gurih-gurih, dirasakannya oleh lidah kita. Kemudian kulit itu untuk meraba atau merasakan kulit ya, seperti kita bisa membedakan dengan ini benda panas, misalkan ini masih panas, makanan masih panas, ataupun yang dingin ya, seperti itu. Nah itu ya, jadi kesimpulannya kita sudah mengetahui bahwa dalam tubuh kita itu ada 5 indera atau panca indera yang sangat berguna ya bagi kehidupan dan kelangsungan kita, kelangsungan hidup kita ya, sangat berguna, sangat vital. Mata, hidung, telinga, lidah, kulit itu sangat vital. Kulit jangan sampai terpapar sinar matahari yang berlebihan, baju jadi hitam. Itu ada pemeliharaannya kulit sekarang. Kalau untuk wanita ada skincare. Itu untuk perawatan kulit ya, apalagi kulit wajah, pakai bedak, pakai skincare yang mahal, jadi halus, ya. Apalagi perempuan, jadi pakai bedak apa, pons, ada apa ya? Itu untuk merawat kulit. Jangan sampai kulit kita menjadi kemerahan ataupun luka. Itu harus kita jaga, ya. Ataupun jerawat itu harus kita jaga. Nah itu ya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa di dalam tubuh kita itu ada indera, panca indera yang sangat penting. Mata, hidung, telinga, lidah dan kulit. Haruslah kita bisa menyebutkan. Kalau nanti bapak tanya, sebutkan jumlah panca indera. Ada 5. Sebutkan satu-satunya. Salah satunya sebut. Mata, hidung, telinga, lidah, kulit. Fungsinya: mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, lidah untuk merasa, kulit untuk meraba. Kalian sudah bisa. Baik, seperti itu. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita bernyanyi dulu. Nah, yang tadi pasti sudah hafal semuanya ya? Sudah hafal. Baik, sebelum mengakhiri kita nyanyi dulu sama-sama. 1, 2, 3. Aku punya panca indera. So
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.